Halo, saya Supaya Marifin dan di video kali ini saya akan mereview tentang Black Angel Photoshoot di Indonesia Next Top Model. Video ini mengandung spoiler dari Indonesia Next Top Model. Jika kalian belum menonton episode yang baru tayang hari Jumat kali ini, silahkan tonton dulu episodenya dan setelah itu silahkan kalian tonton video saya ini. Indonesia Next Top Model sudah sampai di 4 besar atau di top 4, yang artinya adalah minggu depan itu sudah jelas grand final, dan biasanya untuk acara American Next Top Model atau Asian Next Top Model itu grand finalnya adalah runway challenge-nya dengan model-model yang sudah pulang sebelumnya, dan saya yakin pasti model-model yang sudah pulang sebelumnya akan kembali lagi untuk ikut meramaikan runway challenge-nya. Mungkin seperti itu ya, karena COVID kita nggak tahu. Dan ada satu hal yang sangat mengganggu saya di acara Indonesia Next Top Model kali ini pada saat penjurian. Banyak komentar di kolom komentar YouTube saya bahwa bilang acaranya sudah disetting lah, terus siapa yang akan pulang lah, itu sudah disetting seperti itu. Ada adegan atau ada scene di mana pada saat penjurian mau dimulai, bahkan ketika belum dimulai untuk saat modelnya istirahat dulu kan ya, Deddy Corbuzier bilang dengan tegas dan menunjuk ke salah satu foto dengan bilang, saya tidak setuju kalau ini dikeluarin. Oke, mungkin dia ingin menunjukkan kepada orang lain atau juri-juri yang lain bahwa dia sukanya ke yang ini dan ini jangan dikeluarin nih. Tapi yang bikin saya kaget adalah setelah itu Deddy Corbuzier menambahkan lagi, apapun alasannya, dia memiliki alasan yang bagus untuk lanjut. Dan seperti yang kalian lihat, ekspresi Luna Maya berubah seperti ini dulu sebelum setelah itu melanjutkan disetujui gitu oleh juri-juri yang lain. Dan artinya adalah kalau ada kata apapun alasannya, ya berarti mau sejelek apapun modelnya itu di pemotretan kali ini, fotonya kurang bagus atau misalkan ada yang nggak pas dan segala macam, sehingga dia harusnya pulang. Tapi karena sudah di statement apapun alasannya dia memiliki alasan yang bagus untuk lanjut dan Deddy Corbuzier tidak setuju ini untuk pulang, disitulah yang menjadi satu hal yang membuat kita yakin bahwa ini memang tidak berdasarkan poin tapi berdasarkan sudah dipilih, ini saya sukanya yang ini dan tidak pulang gitu. Jadi percuma dong ya, untuk apa ada pemotretan dan untuk apa juga model yang lain yang tidak menjadi model spesial ini berusaha sebaik mungkin kalau ujung-ujungnya mereka pulang karena ada satu model yang diistimewakan. Mungkin dia keceplosan mungkin ya, dengan kata-kata apapun alasannya dia memiliki alasan yang bagus untuk lanjut. Ya kalau begitu mau seperti apapun hasilnya orang itu bakal juara. Dan menurut kalian siapakah model spesial yang dimaksud oleh Deddy Corbuzier kali ini? Silahkan ketikkan di kolom komentar dan nanti kita lihat apakah dia yang keluar sebagai pemenang di Indonesia Next Top Model. Dan seperti biasa jurinya ada Luna Maya sebagai mantan model sekaligus artis dan juga host dari Indonesia Next Top Model kali ini. Lalu juga ada Patricia Gao, seorang top model profesional juga runner up dari Asian Next Top Model. Ada juga Panca Maun, seseorang yang sangat berpengaruh di dunia fashion di Indonesia. Lalu seorang mantan mentalis, pesulap, juga host terkenal dan YouTuber yaitu Deddy Corbuzier. Di Indonesia Next Top Model kali ini menghadirkan judges tamu atau guest judge yaitu Andin sebagai seseorang yang sering melakukan acro yoga dan juga seorang penyanyi. Dan untuk fotografer kali ini adalah Chris Mesak. Dan kita lanjut ke teknis pemotretannya seperti ini. Jadi satu model ini mendapatkan 3 frame yang artinya 3 pose. Dan satu pose-nya itu punya kesempatan 3 kali jepret. Ya kenapa ini sebentar banget atau sedikit banget? Karena memang kasihan si instruktur yoganya dong kalau sampai dia kelamaan. Karena dia sendirian. Harusnya mungkin dia itu bawa asistennya. Jadi satu orang dihandle sama satu asistennya. Jadi atau enggak 2 model 1 orang gitu yang nge-handle kayak gini karena kan pasti capek banget ya. Terus selain itu juga backgroundnya seperti yang kalian lihat di sini menggunakan satu background aja dengan yang terurai ke bawah ya backgroundnya dengan menggunakan 3 lighting. Yang pertama di sini ada di atas ini sebagai top light atau bagian atas, dan di sini ada lighting dari sebelah kiri untuk key light-nya sepertinya, dan ini di sebelah kanannya ini ada V light di sini atau backlight-nya gitu buat bagian belakang. Dan saya sangat suka sekali untuk teknik pemotretan seperti ini karena benar-benar menunjukkan kontras black and shadow and highlight-nya itu sehingga terlihat di fotonya itu lebih dramatis aja gitu. Saya juga sering melakukan pemotretan seperti ini, lebih kuat di satu sisi dengan sisi lainnya lebih lebih redup gitu. Jadi terlihat bayangannya itu sangat-sangat
kuat warna hitamnya, dan itu mungkin yang menjadi konsep pemotretan dari episode kali ini karena memang konsepnya juga kan temanya adalah Black Angel. Ini adalah foto yang pertama, yaitu foto Devina di sini. Devina, saya nggak bisa liatin ke bawah yang si itunya lah ya. Kita nggak usah bahas ke si instruktur yoganya. Kita akan bahas foto Devina aja. Kalau dilihat dari pose, si lututnya ini berada di sini. Lututnya terus dia ditopang di bagian kaki betisnya ya, bagian bawahnya, dengan posisi tangan satu ke atas seperti ini, dengan satu tangan ke pinggang seperti ini, seperti biasa pose triangle, sudah nggak aneh. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah ini rambut indah dengan pose yang menawan? Ya, kalau saya lihat kekurangannya ini adalah di pose tangannya. Tangannya ini rancu banget posenya, apakah dia mau begini atau misalkan mau begini, mau bagaimana, itu tangannya itu jadi nggak benar gitu, nggak pas. Terus tadi seperti yang dibilang oleh Luna Maya bahwa pada saat pemotretan itu harusnya dia tuh lebih tegak lagi lututnya. Ya, kalau misalkan dia melakukan hal itu, dia naikin pantatnya ke atas, terus misalkan dia berdiri, dia bakal hilang keseimbangan. Karena kalau saya lihat ini, Devina ini adalah orang yang memiliki kekurangan untuk menyeimbangkan badannya. Di hula hoops dia jatuh. Di sini juga jatuh berkali-kali. Sehingga saya yakin tuh ada orang tuh ya yang susah banget buat seimbang. Itu seperti itu. Jadi kayaknya Devin itu punya kelemahan atau kekurangan seperti itu, sehingga dia kesulitan. Bukannya dia nggak mau untuk menaikkan kakinya itu lebih tinggi lagi, tapi dia pasti bakal jatuh gitu. Nah makanya seharusnya juri itu juga bisa ngelihat ke situ kan, ada alasannya kenapa Devina ini kok jatuhnya berkali-kali, kenapa sih? Ya mungkin kan dia punya kekurangan seperti itu yang kita nggak tahu. Karena sebelumnya juga kan sama di hula hoop jatuh, terus juga di yang lain juga sering banget jatuhnya untuk Devina ini. Terus kalau kita lihat lagi di versi close up-nya, nah ini adalah versi close up-nya ya. Kita lihat di bagian wajahnya. Kalau misalkan untuk rambut indah dengan pose menawan, saya kurang srek aja dengan hair stylistnya, karena di sini kelihatan banget untuk di bagian foreheadnya itu garis rambutnya itu jadi malah kelihatan ke belakang banget gitu, karena dicepol gitu lah ya belakangnya ya. Jadi mungkin seharusnya diperhatikan lagi gitu, karena kelihatan banget nih di bagian sini tuh hairline-nya tuh jadi kelihatan, jadi dia kayak nggak ada rambutnya segitu kan kalau kalian lihat lebih detail lagi. Terus kalau misalkan dari segi wajah nih atau dari segi area muka, dan ini kelihatan tegang banget seperti yang dibilang tadi oleh Panca Makmun ya, di bagian leher tuh kayak tegang banget, dia jadi kurang rileks. Padahal kalau seperti yang dibilang pose menawan ya harus otomatis kan harus lebih gemulai segala macem, tapi dengan wajah yang strong. Mungkin kalau di bagian sini sih udah oke. Kalau bagian matanya kalian tutup aja mulutnya, itu sudah matanya udah bagus. Cuman mungkin di bagian bibirnya aja dan terlalu nunduk aja sih kalau menurut saya seperti itu. Tapi untuk overall memang ini bukan pose terbaik Devina karena beberapa hal, dan ya ini mungkin bisa aja membuat Devina pulang seharusnya. Padahal Devina itu menang di challenge hari Kamis kemarin dan dia mendapatkan benefit untuk bisa melihat pemotretan untuk mode yang lain dan dia gunakan untuk melihat Elaine. Tapi kesalahannya itu jadi bumerang bagi dia. Jadi Devina ini karena dia melihat Elaine, otomatis dia malah jadi tidak fokus. Jadi dia tidak fokus ke dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memberikan pose yang terbaik. Dia jadi malah jadi banyak pikiran karena dia ngeliat Elaine bagus nih, gimana ya cara ngalahin dia. Jadi dia bukan fokus untuk memenangkan challenge atau memberikan foto yang terbaik, malah jadi berusaha mengalahkan Elaine gitu. Dan disitulah yang menjadi kesalahan Devina di sini, yang menyebabkan dia itu menjadi mendapatkan foto yang kurang kuat gitu untuk di pemotretan Black Angel ini. Oke, ini adalah yang kedua, yaitu untuk Ranti ya. Kalau Ranti, saya sering banget lihat Ranti itu selalu lurus mukanya, baik itu badannya. Kalian lihat di pemotretan yang waktu itu untuk Comcard, itu wajahnya tuh banyak yang lurus, banyak yang lurus, banyak yang lurus, dan semuanya tuh ekspresinya tuh begitu-begitu aja kalau Ranti. Jadi kalau kalian lihat dari segi posenya ya, kakinya dilipat seperti ini dan dia berusaha untuk mengunci supaya dia lebih nyaman aja gitu. Dan kalau misalkan ini mengunci seperti ini, otomatis bagian jempolnya nggak kelihatan sih ya.
Ya, ini sebetulnya saya kan nggak terlalu paham tentang acroyoga itu yang bagus atau enggak gitu gimana, makanya jurinya mendatangkan Andin ya untuk membantu hal ini. Tapi kalau dari lihat, kalau saya lihat ini sepertinya bagian bawah sininya memang terlalu apa ya, terlalu nekuk gitu. Jadi mungkin bisa lebih rileks lagi sehingga tidak usah takut jatuh, tidak harus ke belakang sana kakinya gitu, seperti itu. Mungkin bisa ke depan aja karena kan si kaki instrukturnya udah ngunci banget nih ke sini kan, udah nggak mungkin jatuh. Makanya mungkin kalau kakinya dikeluarin, apakah kakinya ke sini satu misalkan atau misalkan satu ke sini. Nah, jadi seperti itu. Ini gede banget kakinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Sehingga mungkin bisa lebih variatif lagi. Sayangnya kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini nggak balance. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian tarik garis ke tengah-tengah sini nih, misalkan itu memang nggak pas aja. Kalau kalian perhatikan ke arah sebelah sini dia lebih banyak daripada jarak dari sini ke sini. Terus juga tangannya juga yang ini dengan yang ini nggak sama gitu, posenya terlalu ke sana. Makanya kalau pengen dead center atau di tengah-tengah ya seharusnya lurus. Cuman ya namanya juga kan susah banget nyeimbangkan itu kan ya. Jadi ya inilah pose yang terbaik didapatkan oleh Ranti. Seperti yang dilihat ini untuk high glide-nya ini terang banget di sebelah sini, gelap di sebelah sini, dan itu saya suka banget untuk konsep-konsep pemotretan seperti ini karena itu memberikan dimensi yang unik gitu pada setiap pemotretannya, apalagi kalau konsepnya seperti ini. Tapi tetap kembali lagi kepada rambut indah dan pose menawan. Apakah ini posenya menawan seperti begini? Menurut saya kurang apa ya? Sebetulnya ini nanti ini pengen menunjukkan si sayapnya sih. Kalau kata saya ini sayapnya tuh udah kelihatan. Cuman entah kenapa sayap yang ini kayak kurang kebuka gitu. Jadi nggak balance aja kalau kalian tarik garis ke sini. Ujung sayap sini dengan yang sayap di sini tuh jauh banget kan, jomplang banget kan, sehingga nggak balance gitu. Entah mungkin propertinya kurang bagus atau gimana. Cuman jadinya sayang aja kurang mengembang begitu. Mungkin maksudnya dia supaya si sayapnya itu makin kelihatan. Cuman ya sayangnya mungkin ekspresi wajahnya terlalu biasa aja sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak ada variasi yang lain. Terus juga posisi perutnya ini ada yang menonjol atau apa, mungkin ya perutnya dia terlalu bungkuk atau terlalu ke depan juga nggak jelas ini apa gitu kan, kelihatan banget kan di sininya kan apa seperti ada yang menonjol mungkin perutnya juga atau apa itu saya nggak tahu. Dan kalau kita coba hilangkan sementara ini si sayap belakangnya ini, otomatis bakal kelihatan aja kayak Ranti itu kayak lagi split gitu kan ya, si kakinya itu kayak lagi kebuka lebar gitu aja gitu. Dan ya kurang bagus aja sih kalau menurut saya, posenya memang kurang kuat kalau untuk Ranti di pemotretan kali ini. Kita akan lihat untuk versi wajahnya, dan ini adalah versi close up-nya ya, seperti yang dilihat wajahnya sangat sama sekali plain bland, jadi nggak fierce juga enggak, senyum juga enggak, terus juga apa tatapan matanya tuh kosong gitu, jadi kelihatan banget itu matanya memang kelihatan kosong aja gitu, bibirnya juga rapat seperti ini, nanggung, terus tangannya juga apa tidak simetris, kalau yang ini ke sini yang ini ada yang ke sini, jadi terus seperti yang ngelamun gitu, seperti yang kalian lihat seperti itu. Tapi kalau untuk rambutnya udah indah sih ya, karena ini ada refleksi dari lampu yang atas tadi ya, sehingga ini udah oke lah kalau dari segi rambut. Terus kalau pose menawan mungkin lebih kurang gemulai lagi, karena kalau kalian lihat tadi acro yoga itu banyak banget kan sampai melenting segala macem gitu. Cuma ya kalau nggak biasa sih pasti bakal susah ya. Karena saya juga pasti bakal susah kan kalau melakukan hal seperti itu. Atau enggak misalkan hire model buat melakukan hal itu juga nggak langsung bisa kayaknya. Oke, selanjutnya adalah Elaine ya. Elaine ini adalah orang yang eh, ditonton dulu oleh Devina. Jadi Elaine ini karena dia dulunya seorang dancer, sudah jelas dia bisa melakukan pose seperti ini. Sekarang saya tanya kalian juga pasti bakal susah kan ya, bisa melenting begini, nggak usah sampai acro yoga begini, di rumah aja melentingkan kaki terus dipegang pakai tangan tuh pasti susah banget lah. Pasti kalau yang nggak biasa pasti bakalan kesulitan. Tapi Elaine ini kan karena dia mantan dancer sehingga dia udah bisa dan udah tahu caranya seperti apa. Terus juga si instrukturnya juga kan kakinya cukup nahan berat badannya aja seperti ini tanpa harus dipegang tangannya gitu di situ. Terus sayapnya keluar ke sini dan juga di sini ada sayap yang ke sini. Dan seperti yang tadi dibilang bahwa rambut indah, ya ini rambutnya sudah jelas indah dan sangat powerful gitu kelihatan. Bener-bener yang menjadi sorotan karena
Kalau di belakangnya ini berwarna hitam, terus rambutnya ini berwarna pirang atau berwarna kuning, itu otomatis bakal sangat nonjol banget gitu kelihatan gitu. Terus ekspresinya juga udah kelihatan oke ya kalau yang ini menurut saya karena bibir kebuka sedikit, matanya sedikit melihat ke kamera dengan tatapan tajam. Cuman mungkin ini sedikit ada bulu yang sedikit mau nyolok ke matanya mungkin karena terlalu dekat ya, tapi itu nggak terlalu mengganggu sih. Justru yang mengganggu itu kalau bulu sayapnya itu sampai nutupin muka gitu atau sampai nutupin mata, ya itu bakal ngeganggu banget. Tapi untungnya ini tidak terlalu menjadi hal yang distraction atau pengalihan, dimana saat kita ngelihat nggak terlalu keganggu gitu dengan hal itu. Terus juga di sini harga lehernya kelihatan, lehernya juga relax gini seperti ini, nyantai. Rambutnya ini udah oke banget kayak Viking gitu ya, di apa namanya, dikasih kayak untayan gitu 3. Ini udah kayak bener-bener Black Angel Viking lah kalau saya, menurut saya seperti itu. Terus ini kalau posenya ini udah menawan banget. Udah menawan itu artinya adalah enak buat dilihat, gemulai, terus indah. Tapi di satu sisi dia karena konsepnya Black Angel itu bisa strong, bisa fierce, dan bisa sedikit kontras dengan warna rambut Elaine gitu di situ. Ini adalah pose yang kuat dari Elaine menurut saya, dan kita akan lihat apakah ini meraih best foto untuk pemotretan kali ini. Oke, dan ini adalah yang terakhir, yaitu punya Gea. Seperti yang kalian tonton, Gea itu struggle banget di posenya, dan ini kata Anin juga merupakan pose acro yoga yang paling gampang, yang paling mudah gitu. Jadi jurinya juga kesal sama Gea di sini ya, karena memang Gea-nya itu banyak ngeluh gitu, capek katanya segala macam, terus jarang olahraga gitu di situ. Sehingga kasihan juga saya lihat instrukturnya gitu ya. Jadi udah capek-capek juga, untungnya bisa mendapatkan foto yang ini. Dan kalau saya lihat, kalau kita hilangkan misalkan ya, ini instrukturnya kita hilangkan dulu sebentar ya, mohon maaf ya kalau ya sama yang Om Chris mesaknya. Jadi bukan bermaksud saya merusak karyanya, tapi kalau kita lihat seperti ini, coba saya duplicate dulu deh ya, saya copyin dulu, terus saya hilangkan seperti ini. Dia ini kayak lagi terbang sebetulnya, jadi kayak yang lagi kayak Black Angel yang lagi keluar terus terbang dengan dengan pose seperti ini gitu. Itu maksudnya udah bagus sebetulnya di sini. Cuman karena kakinya napak jadi kelihatan nggak, kurang jinjit aja sih di situ kalau pengen seperti terbang gitu. Terus kita akan lihat versi close up-nya ya, karena ini kan jauh banget untuk ngambil fotonya. Dan ini adalah yang versi close up-nya di sini. Seperti yang tadi saya bilang juga, ini kontrasnya saya sangat suka dengan pemotretan kali ini. Ini benar-benar kelihatan banget warna gelapnya di sini, shadow-nya kelihatan, highlight-nya kelihatan terang di sini, leher Gea-nya juga oke. Matanya sebelah kelihatan ke kamera melihat sangat tajam, bibirnya dibuka sedikit. Terus juga tangannya ini lentik, mempesona kan, terus juga menawan. Dan kalau kita lihat rambutnya juga udah oke, nggak ada rambut yang ngawir-ngawir kayak waktu itu pemotretan hula hoops gitu. Dan ini udah oke banget untuk dia gitu. Saya tuh kalau misalkan memang fotonya bagus ya pasti saya bilang bagus ya. Banyak orang yang berkomentar bahwa saya tuh nggak suka sama dia apa segala macem ya. Kalau memang dia nggak bagus fotonya menurut saya pribadi, terus dia dipilih menjadi best foto, ya pasti akan saya kritik dong. Apa alasannya, dasarnya kenapa harus dipilih best foto? Karena ada foto yang lebih baik. Bukan berarti foto Gea-nya itu jelek, tapi ada foto yang lebih baik dari Gea. Itu kalau pemotretan yang lain tuh seperti itu. Tapi kalau untuk di foto kali ini udah oke banget sebetulnya ya, terlepas dari polemik waktu pemotretannya yang tidak disukai oleh judges. Tapi kan tetap semuanya kepada hasil akhir. Apa-apa juga kalau fotografi itu, orang itu nggak akan ngeliat proses cara membuatnya, mereka itu akan lihat hasil akhirnya aja gitu, seperti itu. Cuman ya kembali lagi ke properti yang tadi mungkin kurang maksimal ya. Yang ini udah oke nih sayapnya. Kenapa yang sayap ini harusnya kan kesini juga, udah keren banget lah, lihat. Nah seperti itu kan udah bagus. Cuman tak kenapa sayapnya itu nggak balance gitu, nggak seimbang. Propertinya itu mungkin karena dibuat dari bulu asli kali ya, jadi susah banget buat ditekuk atau diarahkan seperti gimana sesuai yang diinginkan. Makanya jadi si sayap yang ini tuh jadi aneh aja kelihatannya sih gitu. Tapi kan itu bukan salahnya Gea ya, jadi tetap kalau kalian lihat ini memang di pose kali ini Gea ini lumayan bagus gitu. Terus kita akan sampai pada kesimpulannya, apakah Ranti di sini layak untuk pulang?
Dan otomatis yang menjadi top 3 atau grand finalis di Indonesia Next Top Model kali ini adalah Ghea, Devina, dan juga Elaine. Menurut kalian siapa yang seharusnya pulang menurut versi kalian? Tapi kita akan bahas dulu versi saya ini. Yang pertama yang seharusnya mendapatkan best foto itu siapa? Dan siapakah yang harusnya pulang itu? Apakah Ranti harus pulang atau enggak? Kita akan bahas di kesimpulan ini gitu. Dan untuk yang pose yang pertama ini saya suka banget dengan yang Elaine. Otomatis ini Elaine ini kembali berhasil mendapatkan best foto di Indonesia Next Top Model. Ini sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh judges dan produk ellipse-nya, yaitu rambut indah dengan pose yang menawan di combine atau di mix dengan konsepnya Black Angels yang berpakaian warna hitam, ada bulu-bulu malaikatnya, sayap malaikatnya, dengan make up yang sedikit gothic gitu atau sedikit lebih dark dan juga fierce. Itu dapat banget kalau Elaine. Terus yang kedua adalah Ghea. Jadi Ghea di sini memang posenya itu nggak sempurna ya, dari properti sayapnya, terus juga sedikit kurang ginjit. Tapi ini adalah foto kedua terbaik dibandingkan Devina atau Ranti menurut saya. Terus yang posisi ketiga ya sudah jelas di sini adalah Devina. Meskipun dari segi rambut indahnya ini nggak dapet karena hairline-nya kelihatan. Terus pose menawannya juga kurang dapat karena tangannya itu rancu. Terus juga pose segitiga itu udah berkali-kali banyak banget model yang menggunakan pose itu, seharusnya sudah lebih variatif lagi. Ini udah top 4 gitu kan. Dan wajahnya juga nggak dapat untuk Devina. Tapi ada sayangnya Ranti justru malah lebih lebih bawah lagi dibandingkan dengan fotonya Devina. Karena kalau kita lihat dari segi dead center atau di tengah-tengah ini nggak dapet. Tangannya nggak seimbang antara kiri dan kanan. Sayapnya juga sama. Pose kakinya juga kayak lagi jongkok aja gitu, kurang bagus. Terus juga di area bawah perutnya juga kelihatan banget sangat mengganggu. Itu kita begitu lihat itu langsung apa ya, kok itu ada yang mengkilat seperti itu juga kurang oke gitu untuk Ranti. Dari ekspresi wajah juga sama, baik itu dari comb card, baik itu dari pose-pose yang lain. Wajahnya itu sama sekali mirip semua dengan tatapan mata lurus ke depan tanpa ekspresi apa-apa gitu. Jadi itu yang menjadi kelemahan Ranti kali ini dan benar-benar sangat kena gitu. Jadi memang untuk pemotretan kali ini saya setuju dengan judgesnya. Jadi yang pertama itu yang mendapatkan best foto adalah Elaine, yang kedua adalah Ghea, yang ketiga adalah Devina, dan yang harusnya pulang memang betul adalah Ranti. Tapi sekali lagi penasaran ya, siapa sih model spesial yang disebutkan oleh Deddy Corbuzier? Dan silahkan ketikkan di kolom komentar. Jadi demikian video untuk review pemotretan Black Angels di Indonesia Next Top Model ini. Semoga bermanfaat. Di sini saya hanya memberikan pendapat saya secara objektif untuk pemotretannya berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang fotografer komersil dan fotografer profesional gitu ya. Jadi tidak ada bermaksud untuk menjelekkan siapapun. Terus juga untuk fotografer yang memiliki hasil karya ini, tetap semangat. Dan memang di sini saya bukan mengkritik fotografernya, tapi mengkritik modelnya kan, atau mengkritik penilaiannya, jurinya itu seperti apa. Karena kan ini adalah Indonesia Next Top Model. Jadi yang lebih banyak dibahas ini adalah sisi dari modelingnya seperti itu. Saya Supri Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.